Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat saudara semua yang melihat video ini. Uh, di sini kami dari mahasiswa Amikom Yogyakarta ingin mempresentasikan tentang bisnis kami, yaitu Cloud House. Nah, di bisnis kami sendiri sini ada 5 anggota. Yang pertama saya sendiri di sini sebagai owner dari bisnis ini. Lalu yang selanjutnya ada Miranda Surya sebagai divisi keuangan. NIM-nya 2369 Lalu selanjutnya ada inventaris yaitu oleh saudara Hafiz Fauji. NIM-nya 18112345. Lalu selanjutnya ada divisi inovasi dan kreatif, itu ada saudara Angga Pramudia, NIM-nya 18112320. Dan terakhir ada divisi pemasaran yaitu saudara Wanda Apriansyah, NIM-nya 18112337. Nah, supaya tidak berlama-lama, langsung saja dari presentasi awal kita mulai. Akan dijelaskan oleh gambaran umum akan dijelaskan oleh saudara Miranda Surya. Pada saudara Miranda Surya, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Untuk nama usaha kami sendiri itu bernama Cloud House. Untuk visinya menjadikan perusahaan clothing dan aksesoris kelas dunia yang terpercaya, yang mampu menjadi trendsetter. Untuk tagline-nya sendiri, Fashion is my life. Untuk tahun berdirinya, tahun yang akan datang. Masalah yang kami hadapi, masalah yang ditimbulkan pebisnis dalam menjalankan bisnisnya adalah kepercayaan dari konsumen. Bagaimana konsumen bisa membeli dan menikmati hasil produk dari bisnis serta bisa setia untuk membeli produknya. Dikarenakan banyak konsumen yang ragu akan kualitas suatu produk tersebut. Sebelum melakukan pembelian, adanya hal tersebut menjadikan konsumen sulit bahkan tidak bisa membedakan mana produk dengan kualitas tinggi maupun produk dengan kualitas rendah. Konsumen pasti akan melakukan pencarian informasi terhadap brand sehingga tercipta informasi yang efisien. Pebisnis perlu menyebarkan informasi kepada konsumen dengan akurat. Dengan informasi yang akurat, hal tersebut akan menciptakan kredibilitas merek. Informasi tersebut akan berdampak pada persepsi kualitas dan juga berdampak kepada pertimbangan merek dan pilihan merek. Solusi yang kami tawarkan dalam pembangunan bisnis kami sudah merancang produk yang akan kami salurkan ke market masyarakat. Untuk tahap awal bisnis ini, sementara kami hanya akan fokus pada pembentukan merek dengan membeli bahan baku mentah untuk kami olah dengan mencetak atau sablon desain yang sudah kami buat. Lingkup kebutuhan sandang yang kami fasilitasi diantaranya mulai dari baju, kemeja, jaket, sampai sepatu. Sablon yang akan kami pakai adalah sablon terbaik supaya sablon tetap awet dan tidak mudah rusak. Sablon yang kami ambil seperti sablon rubber, sablon plastisol, sablon DTG yang memiliki kualitas terbaik. Kami menjunjung tinggi nilai kualitas produk yang pastinya dengan harga relevan. Produk kami selain menyesuaikan dengan fashion anak muda saat ini atau tren yang tumbuh di masyarakat. Kami juga berencana untuk menciptakan tren baru dengan desain baju yang akan kami buat sendiri untuk tahapan selanjutnya dari perjalanan bisnis ini. Adalah hasil produk kami jual di pasaran atau sosmed dengan memberikan informasi kepada konsumen agar konsumen bisa membeli dan menikmati hasil produk kami. Untuk dampak sosialnya sendiri, terbukanya lowongan pekerjaan, mengurangi jumlah pengangguran, keuntungan yang dihasilkan, menarik perhatian investor untuk berinvestasi, meningkatnya kesejahteraan karyawan, menciptakan persaingan dalam dunia usaha.
Oke, terima kasih buat Saudara Miranda Surya yang sudah menjelaskan tentang gambaran umum dari usaha kami. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang uh, produk validation, produk solusi problem validation, market validation, dan customer validation. Yang pertama yaitu berawal dari problem validation. Permasalahan pertama itu kepercayaan pasar sangat bergantung bagaimana kualitas sebuah produk itu sendiri. Terkadang harga yang murah tidak menjamin kepuasan pasar terhadap produk yang murah juga. Sehingga masalah bahan dan desain yang diberikan harus menjadi fokus utama dalam usaha bisnis kami. Mengedepankan kualitas produk dengan solusi terbaik untuk mencapai titik ideal kepuasan konsumen sehingga kepercayaan terhadap produk bisa meningkat. Lalu permasalahan kedua yaitu ketika kualitas produk kita kedepankan maka harga otomatis juga akan ikut menyesuaikan. Harga yang terlampau tinggi hanya akan menarik konsumen kelas atas, sedangkan konsumen kelas bawah dan konsumen kelas menengah mereka akan mempertimbangkan ratusan bahkan ribuan kali untuk membeli produk tersebut. Untuk menyesuaikan masalah ini, tentulah kami memilih untuk membuat klasifikasi produk berdasarkan harga dengan bahan terbaik di kelasnya. Hal tersebut untuk menjangkau lebih banyak kalangan dan pasar yang dapat menikmati produk ini. Lalu, permasalahan ketiga yaitu selain kualitas dan harga, ada juga inovasi. Inovasi bisnis dan desain. Belum banyak distro melakukannya. Yang sama setiap hari. Rasa ingin tampil beda menjadi pintu besar gerbang inovasi kami. Kami ingin membuat trendsetter sendiri, inovasi dalam bidang teknologi dan desain yang tentunya tidak hanya desain dari sablonnya saja, melainkan juga desain fisik dari produk kami. Lalu selanjutnya itu product validation. Berdasarkan masalah yang disebutkan sebelumnya, maka bagaimana cara kami untuk menghasilkan produk barang yang dapat menyenangkan dan memuaskan konsumen, yaitu dengan membuat minimum viable product atau biasa disingkat dengan MVP. Sebuah teknik yang kami gunakan untuk mengembangkan sebuah produk yang cukup untuk memuaskan early adopter. Itu lengkap dan final hanya didesain dan dikembangkan sebagai hasil analisa dan tindak lanjut atas feedback pengguna awal ditambah dengan analisis hasil survei akhir tahun. Lalu minimum requirement menjadi hal mutlak dalam setiap pengembangan produk kami. Kualitas bahan tidak boleh lebih rendah dari standar requirement. Dan selalu ada inovasi yang diberikan untuk menambah varian pilihan untuk konsumen. Contoh minimum requirement yang kami terapkan pada salah satu produk kami yaitu salah satunya kaos berupa kain yang minimal memiliki bahan yang halus, awet dan tidak luntur, adem, serta mudah menyerap keringat. Seperti salah satu bahan yaitu cotton combat 30S. Spesifikasi terendah kami menggunakan bahan tersebut dengan menggunakan sablon DTG yang cukup awet murah dan warnanya yang terlihat dalam. Lalu selanjutnya ada market validation. Nah, tidak hanya sebagai kebutuhan primer, pakaian juga menjadi kebutuhan gaya oleh anak muda yang ingin tampil eksis di lingkungannya dan menjamur di beberapa distro adalah jawaban untuk keadaan saat ini. Pangsa pasar sangat luas, tidak kenal tua atau muda, semua butuh sandang yang merupakan salah satu dari 3 unsur kebutuhan pokok manusia. Tidak hanya sebagai pemenuhan kebutuhan pokok, pakaian juga dimanfaatkan sebagai gaya atau menonjolkan karakter diri seseorang. Untuk potensi pertumbuhan pasar terbilang cukup bagus tanda dengan pertumbuhan volume dagang di marketplace sejak pandemi dimulai. Menurut data Tokopedia, total transaksi yang berjalan bahkan naik hingga 2,5 kali lipat dari tahun sebelumnya, sebelum pandemi dimulai. Walaupun secara khusus, untuk produk fashion mengalami penurunan tren selama pandemi, tapi bukan berarti tidak ada harapan. Bisnis ini akan meledak setelah situasi mulai membaik. Lalu bagaimana dengan kompetitor? Kami mengetahui bisnisnya adalah bisnis tua. Sudah tentunya banyak bisnis serupa yang telah berpengalaman, tapi tidak banyak dari mereka yang melakukan inovasi besar. Kami masuk untuk memberikan hal itu, memberikan sesuatu yang berbeda kepada konsumen dengan memanfaatkan teknologi. Untuk mempercepat perkembangan pasar, kami juga membuka peluang untuk reseller dan dropshipper yang akan bergabung. Mereka akan dilatih untuk memperkenalkan produk kepada calon konsumen hingga closing tercapai. Lalu selanjutnya yaitu ada customer validation. Atau customer validation ini yaitu bertujuan untuk mendapatkan kepercayaan dan kepuasan dari konsumen. Maka kami melakukan interview di awal perjalanan bisnis kami. Lalu nantinya untuk mengetahui apakah produk bisa dikenali, dipahami, dan dianggap cocok bagi calon konsumen, kami akan membuat sebuah survei setiap akhir tahun terhadap kepuasan konsumen untuk dianalisa dan menjadi pertimbangan pengembangan produk untuk tahun-tahun setelahnya. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan tentang roadmap dari bisnis kami.
Sebelumnya, Cloudhouse ini berjalan dengan acuan per semester atau setiap setengah tahun bisnis ini bergerak. Setiap akhir tahun akan ada survei tingkat kepuasan konsumen terhadap produk yang sudah beredar di pasaran. Untuk semester pertama, itu di semester 2 tahun 2021, yaitu dengan pembukaan perdana dan peresmian berdirinya Cloudhouse. Lalu produksi terbatas pada model kaos dan jaket, lalu pemasaran di Instagram, e-commerce, dan pasar tradisional. Lalu survei customer interest. Lalu di semester 1 tahun 2022 itu kita juga open reseller, mulai open reseller dan dropshipper. Lalu perluasan invasi pasar dan rekan kerjasama tahap 1. Lalu selanjutnya ada semester 2 tahun 2022 itu perluasan invasi pasar dan rekan kerjasama tingkat 2. Lalu produksi perkembangan dengan menghadirkan produk topi dan tote bag. Lalu launching website Cloudhouse dan survei customer interest. Lalu di semester 1 tahun 2023 di sini ada perluasan invasi pasar dan rekan kerjasama fase 3. Lalu produksi perkembangan dengan pengembangan produk sepatu. Lalu ada launching aplikasi Try on Our Product berbasis AR atau augmented reality. Lalu ada membuka peluang investor juga. Lalu di semester 2 tahun 2023 itu ada perluasan invasi pasar dan rekan kerjasama fase 4. Lalu pembangunan pabrik produksi produk dari Cloudhouse. Lalu ada survei customer interest. Dan selanjutnya di semester 1 tahun 2024 yang pertama ada perluasan invasi pasar dan rekan kerjasama fase 5. Lalu launching event pameran perdana produk dan katalog dari Cloudhouse. Seperti itu untuk roadmap selama 6 semester dari bisnis Cloudhouse kami. Selanjutnya akan dijelaskan tentang ukuran pasar dan value chain dari bisnis kami. Akan dijelaskan oleh Saudara Hafiz Fauji. Kepada Saudara Hafiz Fauji dipersilakan. Oke, selanjutnya adalah ukuran pasar. Pangsa pasar yang kami cakupi cukup luas, di mana dimulai dari usia 12 tahun sampai 50 tahun masih menjadi pangsa pasar kami. Tentu kami lebih memusatkan ke remaja atau ke mahasiswa yang berusia 17 sampai 25 tahun. Dan kaos yang tidak dibatasi gender bisa untuk laki-laki maupun perempuan. Jadi yang harus lebih kami pikirkan adalah konsep dan desain pada kaos kami sendiri. Analisis kompetitor. Pesaing kompetitor dari perusahaan Cloudhouse memiliki produk hampir sama dengan perusahaan Cloudhouse kami dengan menargetkan pasar kelas atas dan kelas menengah dengan harga terjangkau dan kualitas baik untuk di kelasnya. Sebagai perusahaan Cloudhouse yang baru saja berdiri, kami terus meneliti dan menganalisa pesaing, bagaimana konsumen berkomentar di sosial media mereka, dan kami menemukan yang sangat membuat kami optimis menargetkan pasar kelas bawah, akan tetapi dengan kualitas yang tidak kalah di kelas menengah dan atas. Selanjutnya adalah model bisnis kanvas. Key partners, competition. Cloudhouse bergerak di desainer dan penjualan baju yang bekerja sama dengan supplier pabrik tekstil. Target pemasaran kami yaitu tradisional market dan modern market. Kemudian key activities. Produksi. Cloudhouse untuk sementara waktu bergerak mendesain dan memproduksi baju. Selanjutnya adalah key resource. Brand copyright. Di sini brand kita didaftarkan ke Haki agar brand kita tidak ada yang meniru, dan jika ada yang meniru maka akan ditindaklanjuti. Kemudian value proposition. Yang pertama adalah kenyamanan. Di sini produk baju Cloudhouse dibuat dengan bahan yang bertujuan membuat customer merasa nyaman dan enak dipakai di cuaca apapun. Kemudian getting the job done. Produk baju Cloud ini bisa
menyelesaikan keluhan customer pada saat cuaca panas maupun hujan. Status brand. Di produk Cloudhouse ini memiliki kelas sultan harga merakyat yang setara dengan brand nasional sehingga customer bisa percaya bahwa produk ini bisa berkembang di milenial. Customer relationship long term. Dengan membeli produk Cloudhouse ini, maka customer bisa mendaftarkan kartu member yang bertujuan untuk mendapatkan diskon di event-event tertentu. Kemudian channels direct. Karena produk kita ini sudah memiliki sosial media yang dimana semua orang bisa melihat katalog produk kami dan juga bisa memesan langsung di sosial media. Kemudian customer segment, niche market. Nah, di sini untuk menargetkan pemasaran kita mencari tempat pemasaran yang segmen agar produk ini bisa laris terjual seperti di Malioboro, Pasar Beringharjo, dan lain-lain. Kemudian cost struktur, cost driven. Karena produk clothing di sini tetap memikirkan harga bahan baku, jika berkualitas bahan bakunya, maka harga yang dijual juga sesuai dengan kualitas barang baku tersebut. Revenue stream, asset sale. Di sini kita menjual produk dengan memperlihatkan hasil barang tersebut. Bisa dalam bentuk manfaat produk tersebut dan juga bisa dilihat hasil dari pemakaian barang tersebut. Oke, terima kasih buat Saudara Hafiz Fauzi. Nah, berikut ini itu susunan dari tim Cloudhouse. Bisa dilihat. Oke, sekian presentasi dari bisnis kami. Untuk Saudara Wanda, apakah ada yang ingin diketahui? Terima kasih sudah memberi saya kesempatan. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, mengapa perusahaan atau toko Cloudhouse menggunakan tagline Fashion is Life? Yang kedua, jika perusahaan berdiri, bagaimana solusi memasarkan di masa pandemi ini? Yang ketiga, jika perusahaan atau toko Cloudhouse berdiri, berapa yang dibutuhkan modal dan target penghasilan per tahun toko Cloudhouse? Terima kasih. Oke, terima kasih buat pertanyaan dari Saudara Wanda. Untuk pertanyaan pertama yaitu tentang tagline. Mungkin Saudara Miranda bisa menjawab. Ya, untuk tagline-nya sendiri tadi Fashion is Life. Nah, fashion sendiri itu menjadi sebuah gaya hidup ya untuk saat ini itu udah seperti kebutuhan primer layaknya makanan dan juga papan atau rumah gitu. Dan juga fashion sendiri itu untuk remaja itu penting sekali karena Oke, sudah, Saudara Miranda.
Oke. Terima kasih buat ini. Jadi seperti itu, Mas Wanda ya. Jadi Ya, kenapa kami memilih Fashion is Life? Itu karena fashion atau yang namanya pakaian itu merupakan salah satu dari 3 kebutuhan pokok manusia ya. Dan ini ya sandang, papan dan pakan ya. Lalu kenapa dalam bahasa Inggris? Kenapa dalam bahasa Inggris? Ya karena eh, kebanyakan untuk produk distro itu akan dipakai oleh para generasi muda, dan generasi muda lebih eh, lebih bergaya ketika mereka menggunakan bahasa Inggris. Jadi ketika kami membuat tagline dan kami merasa bahwa bahasa Inggris ini kan perlu, karena ke depan juga kami akan mengincar juga pasar global, tidak hanya nasional, seperti itu, Saudara Wanda. Oke, selanjutnya pertanyaannya yaitu tentang bagaimana strategi kami ketika melewati bisnis di masa pandemi COVID. Mungkin dari Saudara Hafiz Fauji bisa menjelaskan. Ya, untuk bisnis kami saat pandemi kita ini bisa berjualan dengan online karena di model bisnis kanvas kami tersebut itu ada channels yang berbunyi karena produk kita ini sudah memiliki sosial media. Jadi kita penjualannya bisa melewati sosial media yang dimana sosial media itu bisa dilihat oleh semua orang, bisa melihat katalog produk kami, dan bisa juga memesan langsung di sosial media. Jadi kita berjualan dengan online. Selain sosial media juga bisa dengan web. Ya nanti di web itu kita desain untuk orang-orang bisa memesan barang produk kami juga. Oke, ya, terima kasih buat Saudara Hafiz Fauji. Jadi seperti itu kami selama masa pandemi. Mungkin dari pengalaman-pengalaman kemarin, memang ketika pandemi merajalela, bisnis fashion sempat mengalami penurunan tren atau downtrend. Tapi ada salah satu bisnis yang kemarin sempat booming, itu ada Aerostreet, karena mereka memanfaatkan yang namanya sosial media dan e-commerce untuk meningkatkan uh, penjualan produk mereka, dan hasilnya meningkat sangat cukup tajam, sekitar kabarnya kemarin 5 kali lipat dari keuntungan hari-hari biasa sebelum pandemi. Oke, pertanyaan selanjutnya itu berapa modal yang kami butuhkan untuk mendirikan bisnis ini, dan berapa acuan keuntungan untuk setiap tahunnya. Yang pertama, kami tidak mematok banyak modal. Kami hanya menyediakan sekitar kurang dari 5 juta. Hal tersebut untuk hanya di bagian desain dan bagian pemasaran saja. Dan modal 5 juta itu cukup untuk membeli beberapa lusin baju dulu, lalu untuk desainnya kami desain sendiri, dan nantinya akan kami pasarkan melalui sosial media terlebih dahulu. Jadi modal yang kami butuhkan tidak terlalu banyak dan itu cukup sedikit. Dengan estimasi keuntungan yang kami dapatkan dalam semester pertama sekitar 15 juta dengan penjualan 120 baju atau 2 lusin baju. Selanjutnya di semester kedua estimasi keuntungan kami sebesar kurang lebih ada 60 juta dengan penjualan yang meningkat sekitar 200% dari semester sebelumnya. Dan yang semester 3 nanti juga akan mengikuti peningkatan estimasi keuntungan dengan estimasi meningkat sekitar 200% dari tahun sebelumnya juga. Dari semester sebelumnya maksud saya, mohon maaf. Nah, keuntungan itu tidak merta-merta akan digunakan untuk pribadi masing-masing, tapi untuk melanjutkan bisnis ini ke jenjang yang berikutnya. Jadi bisnis ini akan terdiri dari beberapa fase berdasarkan per semester. Dan semester ketiga itu kami akan
menggunakan uang ini untuk membeli beberapa peralatan untuk kita bisa memproduksi sendiri atau kita bisa menyablonkan produk kita sendiri. Dan untuk di semester ke-7 ada estimasi untuk kita bisa membuat pabrik sendiri untuk selanjutnya kita merambah di kancah produksi sepatu seperti itu, Mas Wanda. Oke. Demikian Mas Wanda, apa ada pertanyaan lagi atau tidak? Tidak ada. Sudah cukup jelas kok. Oke, terima kasih buat Saudara Wanda. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini. Sekian presentasi kali ini. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.